Setiap subuh aku masak bekal untuk suami, tapi kotak itu selalu pulang bersih. Kukira dia suka, sampai teman kantornya kirim video. Di sana, suamiku membuang masakanku ke tong sampah sambil tertawa mengejek. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Jarum jam di dinding dapur baru saja merangkak melewati angka 3:30 dini hari. Udara di luar masih terasa menggigit, menyelinap masuk melalui celah ventilasi jendela yang sedikit terbuka. Namun, bagi Ratna, dinginnya subuh adalah kawan lama yang setia menemani rutinitas pengabdiannya. Dengan mata yang masih sedikit berat, tangan Ratna sudah lincah mengupas bawang merah. Aroma tajam bumbu dapur segera menguar, memenuhi ruangan mungil yang menjadi saksi bisu kesetiaannya selama 5 tahun pernikahan ini. Hari ini, ia berencana membuat menu spesial, cumi asin cabai hijau dan ayam goreng lengkuas kesukaan Dimas, suaminya. Ratna tersenyum tipis saat menumbuk bumbu. Ia ingat betul, minggu lalu Dimas sempat mengeluh kalau masakan di kantin kantornya semakin tidak karuan rasanya. Mahal, tapi hambar. Keluhan itu bagi Ratna adalah sebuah titah tak tertulis. Sebagai seorang istri yang memilih mengabdikan diri sepenuhnya di rumah setelah menikah, satu-satunya cara ia bisa merasa, berguna, dan berkontribusi adalah lewat pelayanan perut suaminya. Biar Mas Dimas kerjanya semangat, gumamnya pelan pada diri sendiri, seolah merapal mantra di atas wajan yang mulai mendesis saat bumbu halus bertemu minyak panas. Waktu bergulir cepat. Pukul 5 pagi, nasi putih pulen yang masih mengepulkan asap hangat sudah tersaji di dalam wadah bekal berwarna biru tua, warna favorit Dimas. Di sebelahnya, tumis cumi asin yang berminyak menggoda dan ayam goreng bertabur serundeng lengkuas tertata rapi. Ratna bahkan menambahkan irisan timun dan tomat yang dibentuk hati, sebuah sentuhan kecil yang mungkin kekanak-kanakan, tapi ia lakukan dengan penuh cinta. Harum sekali, Bu. Sampai masuk ke mimpi Mas. Loh? Suara berat khas bangun tidur itu membuat Ratna menoleh. Dimas berdiri di ambang pintu dapur sambil menguap lebar, rambutnya masih berantakan. Ia berjalan mendekat, lalu melingkarkan lengannya di pinggang Ratna, mengecup pipi istrinya sekilas. Mas mandi dulu sana, bekalnya sudah ibu siapkan di meja. Jangan lupa sarapan juga, ya, ujar Ratna lembut, menyembunyikan rasa bangga yang meletup-letup di dada karena pujian sederhana itu. Dimas melirik kotak bekal yang masih terbuka di meja. Matanya berbinar. Wah, cumi asin? Tahu saja selera suami. Kalau begini caranya, Mas jadi malas makan di luar sama teman-teman. Mending makan bekal masakan ibu. Kalimat itu terdengar begitu manis. Begitu meyakinkan. Ratna merasa lelahnya bangun sebelum ayam berkokok seketika luruh. Pukul 6.30, Dimas sudah rapi dengan kemeja kerjanya yang licin, hasil setrikaan Ratna semalam. Tas kerja tersandang di bahu kanan, sementara tangan kirinya menenteng tas bekal berisi masakan penuh cinta itu. Hati-hati di jalan, Mas. Nanti kalau sudah jam makan siang, dimakan ya. Keburu dingin, pesan Ratna saat mencium punggung tangan suaminya di teras rumah. Siap, Bos. Pasti habis, jawab Dimas sambil mengedipkan sebelah mata, lalu masuk ke dalam mobil. Ratna melambaikan tangan hingga mobil itu menghilang di tikungan kompleks. Ia kembali masuk rumah dengan hati ringan, membayangkan suaminya nanti siang akan membuka kotak itu dan makan dengan lahap sambil memikirkan dirinya. Sore harinya, jarum jam menunjukkan pukul 5:15 ketika suara mesin mobil Dimas terdengar di garasi. Ratna yang baru selesai mandi dan mematut diri, berharap terlihat segar saat suami pulang, segera berlari kecil menyambut ke pintu depan. Wajah Dimas terlihat lelah, namun senyum tetap tersungging di bibirnya saat melihat Ratna. Assalamualaikum, ucap Dimas. Waalaikumsalam. Capek ya, Mas? Ratna mengambil alih tas kerja dan tas bekal dari tangan suaminya. Berat tas bekal itu terasa ringan. Hati Ratna berdesir senang. Lumayan, Bu. Hari ini rapat maraton dari pagi, jawab Dimas sambil melonggarkan dasinya. Sesampainya di dapur, Ratna tidak sabar. Ia segera membuka tas bekal itu dan mengeluarkan kotak biru tuanya. Jantungnya berdebar pelan karena antusiasme. Perlahan, ia membuka tutup kotak makan itu. Kosong.
Benar-benar kosong. Tidak ada sisa nasi sebutir pun. Bahkan sisa tulang ayam atau potongan cabai pun tidak ada. Kotak itu tampak licin, seolah dijilat sampai bersih. "Mas, bekalnya habis bersih?" tanya Ratna dengan mata berbinar, menoleh ke arah Dimas yang sedang menenggak air putih dingin dari kulkas. Dimas menoleh, lalu tertawa kecil. "Habis dong, Bu. Kan Mas sudah bilang, masakan Ibu itu juara. Tadi malah Sirian sama Pak Budi sempat mau minta, tapi Mas bilang, enak aja, ini jatah saya dari istri tercinta. Jadi Mas habiskan sendiri sampai licin." Ratna merasakan dadanya membuncah oleh rasa bahagia. Rasa kantuk yang tadi sempat menyerang karena kurang tidur, kini lenyap tak berbekas. Ia merasa dihargai. Ia merasa dicintai. "Syukurlah kalau suka. Besok Ibu masakan udang balado mau?" tawar Ratna semangat. "Boleh banget," jawab Dimas cepat, lalu beranjak menuju kamar mandi. Ratna membawa kotak bekal itu ke wastafel untuk dicuci. Ia menyalakan keran air, membiarkan air membasuh wadah plastik itu. Namun, saat ia menuangkan sabun cuci piring dan mulai menggosok bagian dalam kotak dengan spons, gerakan tangannya terhenti tiba-tiba. Kening Ratna berkerut. Ia mendekatkan kotak itu ke hidungnya, membauinya sekali lagi. Cumi asin dan lengkuas memiliki aroma yang sangat kuat dan khas. Biasanya, meski sudah dicuci sabun sekalipun, jejak bau amis dan rempah itu masih akan tertinggal samar-samar di pori-pori plastik wadah makan. Apalagi jika makanan itu didiamkan di dalamnya dari pagi hingga siang. Tapi kotak ini, baunya berbeda. Tidak ada bau amis cumi, tidak ada bau tajam lengkuas. Baunya justru seperti plastik baru yang baru saja dibilas air, bercampur dengan aroma samar sabun cair aroma lemon yang bukan merek sabun cuci piring yang biasa Ratna pakai di rumah ini. Kotak ini terlalu bersih. Terlalu steril untuk wadah yang katanya baru saja dipakai makan siang dengan lahap beberapa jam lalu. Firasat seorang istri seringkali tidak logis, namun jarang meleset. Ratna menatap pantulan wajahnya yang bingung di jendela dapur yang mulai gelap. Ada sesuatu yang janggal, tapi ia belum bisa menunjuk apa itu. Di kamar mandi, terdengar suara Dimas bersenandung riang. Terlalu riang untuk seseorang yang katanya baru saja rapat maraton seharian. Keesokan paginya, matahari bersinar terik, seolah mengejek mendung yang mulai menggantung di hati Ratna. Sesuai janji kemarin sore, Ratna kini berada di pasar swalayan langganannya, berdiri di depan deretan nampan berisi hasil laut segar. Ia sedang memilih udang windu berukuran besar-besar. Matanya jeli memeriksa satu persatu udang tersebut, memastikan teksturnya masih keras dan kepalanya tidak mudah lepas. "Bu Ratna, rajin sekali pagi-pagi sudah borong udang," sapa seorang ibu tetangga kompleks yang kebetulan lewat dengan kereta belanjaan penuh. Ratna tersenyum sopan, meski hatinya terasa sedikit hampa. "Iya, Bu. Mas Dimas minta dibikinkan udang balado pete buat bekal kantor. Katanya lagi ingin yang pedas-pedas." Wah, beruntung sekali Pak Dimas punya istri seperti Bu Ratna. Sudah cantik, pintar masak, tidak pernah neko-neko lagi. "Suami saya boro-boro mau bawa bekal, gengsinya tinggi," puji tetangga itu sebelum berlalu. Senyum Ratna memudar perlahan seiring perginya si tetangga. "Beruntung?" kata itu terngiang di kepalanya. Semalam, ia sulit tidur memikirkan aroma kotak bekal yang terlalu wangi sabun lemon itu. Ia mencoba menepis pikiran buruknya. Mungkin Dimas mencucinya sendiri di kantor, karena takut bau cumi mengganggu teman sebelahnya? Itu alasan yang masuk akal, bukan? Dimas memang orang yang sangat peduli pada kebersihan dan citra diri. Ratna kembali fokus memilih pete yang papanannya lurus dan bijinya tua. Saat ia sedang menimbang belanjaan, ponsel di dalam tas selempangnya bergetar panjang. Bukan panggilan telepon, melainkan serangkaian notifikasi pesan masuk yang bertubi-tubi. Ratna menepi sedikit dari antrean timbangan. Ia merogoh ponselnya. Keningnya berkerut melihat layar. Ada 3 pesan baru dari nomor yang tidak tersimpan di kontaknya. Tidak ada nama, tidak ada foto profil. Hanya siluet abu-abu standar. Pesan pertama berupa teks pendek. "Mbak Ratna, maaf saya lancang menghubungi nomor pribadi Mbak. Saya dapat nomor ini dari grup darurat kantor dulu. Saya cuma tidak tega melihat Mbak dibodohi terus. Tolong jangan bilang ini dari saya." Jantung Ratna berdegup kencang.
Firasat buruk yang semalam ia kubur dalam-dalam kini bangkit mencakar-cakar dadanya. Jempolnya gemetar saat menyentuh layar untuk membuka pesan kedua. Pesan kedua adalah sebuah file video. Durasinya hanya 45 detik. Ratna menelan ludah. Suara hiruk-pikuk pasar swalayan seolah menjauh, tergantikan oleh dengungu di telinganya. Dengan napas tertahan, ia menekan tombol putar. Video itu diambil dengan sudut sembunyi-sembunyi, sepertinya dari balik celah pintu lemari atau partisi ruangan. Latar tempatnya jelas sekali, pantry kantor Dimas. Ratna mengenali mesin kopi dan kulkas 2 pintu berwarna perak di sana. Dimas pernah mengirim foto saat pamer fasilitas kantor barunya. Sosok Dimas masuk ke dalam bingkai video. Ia terlihat gagah dengan kemeja biru muda yang disiapkan Ratna pagi tadi. Di tangan kanannya, ia memegang tas bekal kain yang sangat familiar. Di dalam video, Dimas tidak sendirian. Ada suara tawa laki-laki lain di dekatnya. "Wih, bekal cinta lagi nih, bos. Apa menu hari ini? Bau-baunya sedap." Suara laki-laki itu terdengar menggoda. Wajah Dimas di layar tampak masam. Ia meletakkan tas bekal itu di meja pantry dengan kasar, lalu mengeluarkan kotak biru tua, kotak yang sama yang Ratna isi dengan penuh kasih sayang beberapa jam lalu. "Sedap apanya?" cibir Dimas dalam video itu. Suaranya terdengar jelas dan tajam. "Bauk amis. Bini gue masak cumi asin lagi. Lo tahu kan gue paling anti bau-bau kampung begini kalau lagi kerja? Bikin ilfeel klien aja nanti kalau mulut gue bau terasi." Dada Ratna serasa dihantam palu godam. "Anti? Bukannya semalam Dimas bilang itu makanan favoritnya? Bukannya dia bilang rasanya sampai terbawa mimpi?" Di layar ponsel, tangan Dimas dengan cekatan membuka tutup bekal. Uap nasi dan lauk yang ditata cantik oleh Ratna terlihat sekilas. Tanpa ragu sedetik pun, Dimas berjalan menuju tempat sampah besar di sudut ruangan. Brah! Dimas menumpahkan seluruh isi kotak itu ke dalam tong sampah. Nasi putih pulen, cumi asin cabai hijau, ayam goreng lengkuas, irisan timun berbentuk hati, semuanya jatuh bercampur dengan ampas kopi dan sampah tisu bekas. "Yah, sayang banget, bos. Masih utuh itu," seru suara laki-laki yang merekam, atau temannya. Dimas tertawa renyah sambil mengetukkan kotak bekal yang kini kosong ke bibir tong sampah, memastikan tidak ada sisa nasi yang menempel. "Ah, makanan murah ini. Gampang lah, nanti bilang aja enak banget biar dia senang dan gak banyak tanya. Lagian gue udah reservasi di Sushi Tei buat makan siang." "Sama si Princess?" tanya suara itu lagi. "SSTTT. Jangan kenceng-kenceng." Dimas menempelkan telunjuk di bibir sambil menyeringai genit. Ia kemudian membawa kotak kosong itu ke wastafel, menuangkan sabun cair banyak-banyak, sabun aroma lemon kantor, dan membilasnya asal-asalan. Video berakhir saat Dimas mengeringkan kotak itu dengan tisu dan memasukkannya kembali ke tas, seolah tak terjadi apa-apa. Ratna terpaku di tengah lorong supermarket. Tangannya yang memegang ponsel gemetar hebat, hingga persendiannya memutih. Udang dan pete yang tadi ia pilih terjatuh dari tangannya ke lantai. Plastiknya pecah, isinya berhamburan keluar. Namun Ratna tidak peduli. Matanya terasa panas, tapi air mata belum tumpah. Rasa sakitnya terlalu dalam untuk sekadar menangis. Kebohongan Dimas bukan sekadar menyembunyikan sesuatu, tapi menghina jerih payahnya. Dimas membuang masakannya seperti sampah, lalu pulang ke rumah dan memujinya seperti pahlawan. Sandiwara macam apa ini? Ponselnya kembali bergetar. Pesan ketiga dari nomor asing itu masuk. Kali ini sebuah foto. Foto yang diambil dari jarak agak jauh, tapi cukup jelas. Dimas sedang duduk di sebuah restoran Jepang yang mewah. Ia tidak sendiri. Di hadapannya, duduk seorang wanita muda dengan rambut panjang tergerai indah, mengenakan blus tanpa lengan yang modis. Tangan wanita itu sedang menyuapkan sepotong sushi ke mulut Dimas, dan Dimas menerima suapan itu dengan mata terpejam menikmati, ekspresi yang jauh lebih bahagia daripada saat ia memakan masakan Ratna di rumah. Dunia Ratna runtuh detik itu juga. Aroma udang balado pete memenuhi ruang makan, namun kali ini tidak ada kehangatan yang menyertainya. Ratna duduk terpaku di kursi meja makan, menatap nanar hidangan yang baru saja ia masak dengan sisa-sisa tenaga jiwanya. Video berdurasi 45 detik itu masih berputar ulang di kepalanya, seperti kaset rusak yang terus-menerus menyanyikan lagu kematian bagi pernikahannya. Pukul 7 malam.
Pintu depan terdengar dibuka. Langkah kaki yang dulu selalu Ratna rindukan, kini terdengar seperti derap langkah orang asing yang membawa ancaman. "Assalamualaikum," suara Dimas terdengar riang dari ruang tamu. Ratna menarik napas panjang, berusaha menata retakan di wajahnya agar tidak terlihat terlalu jelas. Ia harus bermain cantik. Ia tidak boleh meledak sekarang tanpa persiapan matang. "Waalaikumsalam," jawabnya pelan. Dimas muncul di ruang makan, wajahnya segar meski rambutnya sedikit lepek. Ia langsung menghampiri Ratna, hendak mendaratkan kecupan di kening seperti biasa. Namun, untuk pertama kalinya, Ratna refleks memalingkan wajah, membuat bibir Dimas mendarat di ujung jilbabnya. Dimas terhenti sejenak, alisnya terangkat. "Kenapa, Bu? Lagi sakit gigi?" Ratna menggeleng kaku, bangkit dari kursi untuk mengambilkan piring. "Enggak, cuma agak pusing. Mas mau makan sekarang? Ini udang balado pete pesanan Mas sudah matang." Dimas menatap meja makan dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada kilatan rasa enggan yang sangat tipis di matanya, kilatan yang dulu tidak pernah Ratna sadari, tapi kini terlihat begitu jelas setelah ia tahu kebenarannya. Dimas pasti sudah kenyang makan sushi bersama wanita itu. "Waduh, kelihatannya enak banget, Bu," ujar Dimas dengan nada antusias yang terdengar palsu di telinga Ratna. "Tapi maaf banget nih, tadi sore di kantor ada syukuran ulang tahun teman. Mas dipaksa makan nasi kotak, jadi perut masih penuh banget." Alasan. Ratna meremas sendok nasi di tangannya. "Oh, begitu?" Ratna mencoba memancing. "Padahal bekal tadi siang kan cuma sedikit porsinya. Mas bilang tadi pagi lapar banget." "Iya, bekal tadi siang sih sudah ludes, Bu. Enak banget ayam kecapnya." Teman-teman sampai rebutan kuahnya, Dimas berbohong lagi dengan lancar, tanpa berkedip. Padahal Ratna tahu, ayam kecap itu pasti bernasib sama dengan cumi asin kemarin, berakhir di tempat sampah. Ratna meletakkan sendok dengan suara agak keras, membuat denting nyaring beradu dengan piring. Ia menatap mata suaminya tajam. "Mas," panggil Ratna. "Tadi siang, aku merasa masakannya agak keasinan. Lidahku lagi nggak enak pas masak. Apa Mas nggak merasa asin?" Ini jebakan klasik. Ratna sengaja tidak menambahkan garam berlebih, rasanya justru cenderung hambar, karena ia melamun saat memasak pagi tadi. Dimas tampak berpikir sejenak, lalu tersenyum manis. Senyum manipulatif itu. "Enggak kok, Bu. Pas banget rasanya. Mungkin lidah ibu aja yang lagi pahit. Masakan ibu itu nggak pernah gagal di lidah Mas. Sempurna." Dada Ratna sesak. Kebohongan itu begitu sempurna, begitu tenang. Jika Ratna tidak melihat video itu dengan mata kepalanya sendiri, ia pasti akan luluh dan merasa bersalah karena sudah meragukan suaminya. Inilah yang dilakukan Dimas selama ini, membuatnya merasa menjadi ratu di rumah, sementara di luar sana ia menertawakan ketulusan istrinya. "Mas." Suara Ratna bergetar, pertahanannya mulai goyah. "Tadi ada teman lama kirim pesan chat ke aku. Katanya dia lihat orang mirip Mas di restoran Jepang daerah Sudirman. Makan sama perempuan." Hening menyergap ruang makan. Suara detak jam dinding terdengar begitu keras. Wajah Dimas berubah. Bukan takut, melainkan tersinggung. Ia menghela napas kasar, lalu menatap Ratna dengan tatapan kecewa yang dibuat-buat. "Ya Allah, Bu. Jadi seharian ini ibu cemberut karena termakan gosip." Dimas menggeleng-gelengkan kepala, seolah tak percaya. "Itu klien, Bu. Klien penting dari Surabaya. Mas memang ajak makan siang di sana buat lobbying proyek. Dan Mas nggak makan. Mas cuma nemenin minum teh ocha karena, ya itu tadi, Mas menghargai bekal masakan ibu. Mas sudah kenyang makan bekal ibu di kantor sebelum berangkat ketemu klien." Dimas melangkah mendekat, memegang kedua bahu Ratna, menatapnya lekat-lekat seolah ingin menanamkan doktrin kebenaran semu. "Jangan suzon sama suami sendiri, Pamali. Mas kerja banting tulang, jaga perasaan ibu dengan selalu bawa bekal, malah dituduh macam-macam cuma gara-gara, kata orang." "Sedih Mas dengarnya, Bu." Air mata Ratna menggenang. Bukan karena haru, tapi karena ngeri. Ngeri melihat betapa ahlinya laki-laki di hadapannya ini memutarbalikkan fakta. Dimas membuatnya merasa bersalah. Dimas membuatnya merasa menjadi istri yang tidak tahu diuntung dan penuh curiga. Ini adalah manipulasi tingkat tinggi. Gaslighting yang nyaris sempurna. "Maaf." Lirih Ratna. Kata itu keluar bukan karena ia percaya, tapi karena ia sadar ia belum punya cukup peluru untuk menembak mati sandiwara ini. Video itu bukti kuat, tapi Dimas pasti akan berkila itu video lama atau editan jika ia belum memegang bukti yang lebih konkret tentang siapa wanita itu. Nah,
Gitu dong. Mas maafin. Dimas mencium puncak kepala Ratna, lalu melepaskan pelukannya. Mas mau mandi dulu? Gerah. Tolong siapin baju ganti ya, Bu. Dimas melenggang pergi ke kamar tidur, meninggalkan ponsel pintarnya tergeletak begitu saja di meja makan dekat piring udang balado yang tak tersentuh. Ratna berdiri mematung. Kebencian mulai menjalar di venanya, menggantikan aliran darah. Tiba-tiba, layar ponsel Dimas menyala. Sebuah notifikasi pesan, chat, masuk. Ponsel itu dalam mode hening, tapi layarnya cukup terang di ruang makan yang remang. Ratna melirik. Jantungnya berhenti berdetak sedetik. Nama pengirimnya tertulis, operator Telkomsel. Aneh. Sejak kapan operator seluler mengirim pesan lewat aplikasi chat berwarna hijau? Dan sejak kapan pratinjau pesannya berbunyi? Sayang, sushinya tadi enak, tapi lebih enak waktu kamu suapin aku. Besok menu, bekal, kamu uang tunai aja ya, buat aku belanja. Tangan Ratna terulur perlahan, hendak meraih ponsel itu untuk mengambil bukti. Namun, belum sempat ujung jarinya menyentuh layar, pintu kamar mandi terbuka lagi. Bu, handuk Mas mana ya? Teriak Dimas. Ratna tersentak kaget, menarik tangannya secepat kilat. Malam itu berlalu dengan siksaan yang sunyi. Ratna berbaring memunggungi Dimas, matanya nyalang menatap kegelapan kamar. Dengkuran halus suaminya terdengar berirama, seolah tanpa beban dosa. Ratna ingin sekali merebut ponsel itu, membukanya paksa, dan meneriaki wajah lelap itu. Namun, akal sehatnya menahan. Ia belum punya bukti fisik yang sah secara hukum. Jika ia meledak sekarang, Dimas, dengan lidah ularnya, pasti akan memutarbalikkan fakta lagi dan membuatnya terlihat gila. Pagi harinya, Ratna mengubah strategi. Mas, hari ini ibu nggak sempat masak. Badan masih agak meriang, ujar Ratna saat Dimas keluar dari kamar mandi. Wajah Dimas tampak cerah, sedikit lega malah. Oh, ya sudah nggak apa-apa, Bu. Istirahat saja. Mas beli makan di kantin saja nanti. Jangan. Kasihan perut Mas kalau makan sembarangan. Tadi ibu sudah pesankan bebek goreng Haji Slamet lewat ojek daring. Itu kan kesukaan Mas. Sudah ibu pindahkan ke kotak bekal, potong Ratna cepat. Senyum Dimas sedikit kaku, tapi ia mengangguk. Wah, repot-repot amat, Bu. Makasih ya. Bebek goreng sih pasti enak. Ratna menatap punggung suaminya yang menjauh menuju mobil. Bebek goreng itu harganya hampir Rp100.000 per porsi. Ratna sengaja membelinya dengan uang belanja mingguan yang pas-pasan, hanya untuk membuktikan satu hal. Apakah Dimas membuang masakannya karena rasa bau, atau karena ia memang membuang Ratna dari hidupnya? Jawabannya datang pukul 2 siang. Ponsel Ratna bergetar. Nomor misterius itu lagi. Kali ini tidak ada video, hanya satu foto dan satu kalimat singkat. Foto itu memperlihatkan tong sampah yang sama di pantry kantor. Di tumpukan paling atas, tergeletak paha bebek goreng utuh yang masih hangat, lengkap dengan sambal korek dan lalapannya yang tak tersentuh. Makanan mewah yang dibeli dengan menghemat uang belanja itu berakhir tragis di antara sisa tisu kotor. Pesan di bawahnya berbunyi. Dia bilang ke teman sebelahnya, bini gue males masak, beli ginian doang. Berminyak, bikin kolesterol. Mending kita makan steak. Ratna merosot di lantai ruang tamu. Dadanya sesak bukan main. Air matanya tumpah tanpa suara. Ternyata bukan soal rasa. Bukan soal bau bumbu. Ini soal kebencian. Dimas membuang pemberiannya seolah-olah apapun yang berasal dari tangan Ratna adalah racun. Namun, hancurnya hati Ratna belum selesai di situ. Ingatannya melayang pada notifikasi, operator Telkomsel, semalam yang meminta uang tunai. Ratna segera berlari ke kamar, mengambil buku tabungan dan token ban yang ia simpan di laci lemari. Selama ini, Ratna memegang akses ke rekening tabungan bersama, tabungan untuk renovasi rumah dan program hamil yang sudah mereka kumpulkan 3 tahun terakhir. Tangan Ratna gemetar hebat saat menekan tombol token dan masuk ke aplikasi perbankan di ponselnya sendiri. Angka saldo muncul di layar. Mata Ratna membelalak. Napasnya tercekat di tenggorokan. Rp580.000. Seharusnya ada Rp50 juta di sana. Kemana perginya uang itu? Ratna dengan panik membuka menu mutasi rekening. Deretan angka merah memenuhi layar. Penarikan tunai, transfer, pembayaran debit. Semuanya terjadi dalam 2 bulan terakhir. Transfer ke Ayunda Pratiwi, Rp5 juta. Keterangan, hadiah. Debit transaksi toko emas, Rp12.500.000. Pembayaran hotel bintang 5, Rp3.800.000. Transfer ke Ayunda Pratiwi,
10 juta rupiah, keterangan, baju dinas. Ratna menjerit tertahan, menutup mulutnya dengan tangan agar tetangga tidak mendengar. Tubuhnya menggigil hebat. Uang itu, uang hasil ia berjualan kue kering setiap lebaran, uang sisa belanja yang ia kumpulkan receh demi receh, uang lembur Dimas yang katanya ditabung demi masa depan anak mereka nanti. Semuanya habis. Ludes. Dimas bukan hanya berselingkuh. Dimas telah merampok masa depan mereka demi wanita bernama Ayunda itu. Dimas membuang bekal 50.000 rupiah dari Ratna, tapi mentransfer jutaan rupiah untuk wanita lain dengan uang mereka. Di tengah tangisnya yang pecah, ponsel Ratna kembali bergetar. Sebuah notifikasi, chat, masuk dari nomor Dimas. Bu, bebeknya enak banget, sambalnya nendang. Makasih ya sayang, makin cinta deh sama ibu. Ratna menatap layar ponsel itu dengan tatapan kosong yang mengerikan. Rasa sakit di dadanya perlahan berubah menjadi sesuatu yang dingin dan gelap. Ia menghapus air mata di pipinya dengan kasar. Tidak ada lagi Ratna yang cengeng. Ia membuka laci meja rias, mengambil sebuah amplop coklat besar tempat ia menyimpan dokumen penting. Di dalamnya, terselip BPKB mobil atas nama dirinya, hadiah dari almarhum ayahnya dulu, yang selama ini dipakai Dimas kerja. Ratna menggenggam BPKB itu erat-erat. Kamu mau main api, Mas? Desis Ratna pada kesunyian rumah yang hampa. Baik. Ibu akan pastikan kamu terbakar sampai jadi abu. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Ratna mengintip dari jendela. Di depan pagar, berdiri seorang kurir paket membawa kotak besar yang dibungkus pita merah muda cantik. Paket untuk Bapak Dimas. Seru kurir itu. Ratna mengernyit. Dimas tidak pernah memesan paket ke rumah. Selalu ke kantor. Kenapa ke sini? Ratna melangkah keluar, menerima paket itu. Tidak ada nama pengirim. Dengan rasa penasaran yang bercampur amarah, Ratna membawa paket itu ke dapur dan merobek bungkusnya. Isinya sebuah kotak kardus. Di dalamnya, terdapat set pakaian bayi perempuan yang sangat mahal, lengkap dengan sepatu mungil. Dan selembar kartu ucapan terselip di sana. Papa Dimas, jangan lupa nanti malam temani mama cek kandungannya. Dedek bayi kangen dielus papa. Love, Ayunda's baby. Dunia Ratna gelap seketika. Ratna tidak ingat berapa lama ia duduk bersimpuh di lantai dapur yang dingin. Sepasang sepatu bayi mungil berwarna merah jambu itu masih dalam genggamannya. Terasa begitu lembut di kulit, namun membakar hingga ke tulang sumsum. Dunia di sekelilingnya terasa berputar lambat dan menyakitkan. 3 tahun. 3 tahun lamanya Ratna dan Dimas berjuang untuk mendapatkan momongan. Ratusan butir vitamin penyubur, puluhan kali kunjungan ke dokter kandungan, hingga ritual minum jamu pahit yang menyiksa tenggorokan, semua sudah Ratna telan tanpa mengeluh. Dimas selalu bilang, sabar, Bu. Mungkin Allah mau kita pacaran dulu. Ternyata, Allah memang memberi Dimas kesempatan, pacaran, tapi bukan dengan Ratna. Dan kini, wanita lain, Ayunda Pratiwi, dengan mudahnya memberikan gelar, Papa, yang sangat didambakan Dimas, sementara rahim Ratna masih kosong melompong. Ratna merasa dirinya bukan lagi seorang wanita. Ia merasa gagal. Ia merasa cacat. Dengan tenaga yang tersisa, Ratna meraup isi paket itu, baju bayi, sepatu, dan kartu ucapan jahanam itu, lalu menyembunyikannya ke dalam lemari panci paling bawah, di balik tumpukan wajan yang jarang dipakai. Ia belum sanggup melihatnya lagi. Ia belum sanggup memikirkan apapun. Sore itu, dapur yang biasanya mengepulkan aroma sedap kini mati suri. Kompor dingin. Piring-piring bersih tertata kaku di rak, seolah mengejek pemiliknya yang tak lagi punya fungsi. Ratna menyeret langkahnya menuju kamar tidur. Ia menutup semua tirai, membiarkan kegelapan menelan ruangan itu, sama seperti kegelapan yang menelan hatinya. Ia meringkuk di balik selimut tebal, menggigil bukan karena demam, tapi karena jiwanya yang kedinginan. Ponselnya terus bergetar menampilkan notifikasi grup pengajian dan arisan, tapi Ratna mengabaikannya. Ia ingin menghilang. Ia ingin lenyap dari muka bumi agar rasa sakit di dadanya berhenti berdenyut. Pukul 8 malam. Suara pintu depan terbuka. Langkah kaki Dimas terdengar lebih ringan dari biasanya. Ada senandung kecil yang keluar dari mulutnya, nada lagu cinta yang sedang populer di radio. Assalamualaikum. Ibu, kok gelap semua rumahnya? Teriak Dimas. Ratna tidak menjawab. Ia memejamkan mata erat-erat, menahan isak tangis agar tidak lolos. Langkah kaki itu mendekat ke kamar. Pintu didorong terbuka, cahaya lampu ruang tengah menyerbu masuk, menyilaukan mata Ratna yang bengkak. Bu? Astaga, masih tidur? Mas kira tadi pergi kemana? Suara Dimas terdengar, tapi tidak ada nada khawatir yang tulus di sana.
Lebih terdengar seperti nada protes. Dimas menyalakan lampu kamar. Bangun dong, Bu. Mas lapar nih. Seharian kerja capek, pulang-pulang rumah gelap kayak rumah hantu. Nggak masak lagi ya? Pertanyaan itu menancap tepat di ulu hati. Seharian kerja? Ratna ingin sekali berteriak bahwa ia tahu Dimas bukan bekerja, tapi menemani gundiknya memeriksa kandungan. Tapi suaranya tercekat. Tenggorokannya terlalu kering bahkan untuk sekadar memaki. Ratna perlahan menyingkap selimut. Wajahnya pucat pasi, matanya sembab, bibirnya pecah-pecah. Penampilannya kacau balau. Melihat kondisi istrinya, Dimas justru berkacak pinggang. Sakit lagi? Perasaan kemarin cuma meriang sedikit. Jangan dimanja-manja sakitnya, Bu. Minum obat, terus gerak. Kalau tidur terus malah jadi penyakit. Air mata Ratna menetes lagi. Tidak ada sentuhan di dahi untuk mengecek suhu. Tidak ada tawaran membuatkan teh hangat. Yang ada hanya keluhan karena pelayanannya terganggu. Bagi Dimas, Ratna bukan istri, melainkan mesin masak dan mesin cuci yang sedang rusak. Mas beli makan sendiri saja. Suara Ratna parau, hampir tak terdengar. Dimas mendecakkan lidah, tanda kesal yang tak disembunyikan. Ya sudah. Mas pesan makan lewat aplikasi aja. Boros lagi deh uang belanja. Nanti jangan minta tambah jatah bulanan ya kalau habis sebelum waktunya. Laki-laki itu berbalik, membanting pintu kamar hingga tertutup kembali, meninggalkan Ratna dalam kegelapan. Di luar kamar, Ratna mendengar sayup-sayup suara Dimas. Sepertinya ia sedang menelepon seseorang sambil menunggu pesanan makanannya datang. Ratna memaksakan diri turun dari ranjang, merangkak mendekat ke pintu, menempelkan telinganya ke daun pintu yang dingin. Iya, yang aman kok. Singa betina lagi teler di kamar, kayaknya sakit beneran. Hahaha, iya, jadi bebas teleponan sama kamu. Jeda sejenak. Tadi dedek bayinya sehat kan kata dokter? Aku senang banget lihat hasil USG-nya tadi. Hidungnya mancung kayak aku. Tenang aja, soal biaya lahiran di rumah sakit VIP itu, nanti aku atur. Adalah simpanan dikit. Atau nanti aku jual perhiasan si ibu kalau kepepet, bilang aja hilang dicuri maling. Darah Ratna seolah berhenti mengalir. Tubuhnya merosot lemas bersandar pada pintu. Ia mendekap mulutnya sendiri kuat-kuat dengan kedua tangan, menahan jeritan pilu yang siap meledak. Dimas berencana menjual perhiasannya, perhiasan pemberian almarhumah Ibu Ratna, demi membiayai kelahiran anak haram itu. Kebiadaban macam apa ini? Ratna merasa sedang hidup dengan iblis berwajah malaikat. Ia merasa jijik. Jijik pada Dimas, jijik pada rumah ini, dan jijik pada dirinya sendiri yang selama ini begitu buta mencintai monster itu. Malam itu, Ratna tidak tidur sedetik pun. Ia menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong, nyaris mati rasa. Air matanya sudah kering. Rasa sedihnya perlahan menguap, tergantikan oleh kehampaan yang menakutkan. Namun, di tengah keheningan pukul 3 pagi, saat Dimas sudah mendengkur pulas di sebelahnya, sebuah notifikasi, chat, masuk ke ponsel Ratna. Nomor misterius itu lagi. Ratna membukanya dengan gerakan lambat seperti robot. Mbak Ratna, maaf mengganggu malam-malam. Saya tahu Mbak pasti sedang hancur. Tapi ada satu hal lagi yang harus Mbak tahu sebelum Mbak mengambil keputusan. Ini bukan cuma soal perselingkuhan. Ini soal siapa sebenarnya Ayunda Pratiwi, dan kenapa suami Mbak berani mempertaruhkan segalanya demi dia. Mbak harus lihat dokumen ini. Sebuah file dokumen berbentuk PDF terlampir di sana. Judul filenya membuat kening Ratna berkerut dalam, akta_perusahaan_bar PDF. Apa hubungannya perselingkuhan ini dengan akta perusahaan? Ratna menekan tombol unduh. Cahaya layar ponsel menjadi satu-satunya penerangan yang membedah kegelapan kamar itu. Dengan tangan yang masih gemetar sisa tangis tadi sore, Ratna memperbesar tampilan dokumen PDF bernama akta_pendirian_pet_karya_muda_abadi PDF itu. Matanya menyusuri baris demi baris kalimat hukum yang rumit. Namun, pandangannya terhenti, membeku pada pasal 4 mengenai susunan pengurus dan pemegang saham. Direktur Utama, Dimas Anggara. Komisaris Utama, Haryo Kusumo, pemilik Kusumo Group. Ratna menahan napas. Haryo Kusumo adalah nama pemilik perusahaan tempat Dimas bekerja, Big Boss yang sering diceritakan Dimas sebagai sosok yang galak dan susah didekati. Bagaimana mungkin nama Dimas, seorang manajer level menengah, bisa bersanding dalam satu akta perusahaan baru dengan pemilik konglomerasi raksasa itu? Mata Ratna bergulir ke bawah, ke bagian biodata para pendiri. Di sana, di bawah nama Dimas Anggara, tertulis status yang membuat darah Ratna mendidih hingga ke ubun-ubun. Status perkawinan,
Jejaka belum kawin. Ratna membekap mulutnya sendiri agar tidak menjerit. Jejaka? 5 tahun pernikahan mereka. 5 tahun pengabdian Ratna mencuci pakaian dalamnya, menyiapkan makannya, merawatnya saat sakit dianggap tidak ada. Dimas telah mematikan keberadaan Ratna secara hukum demi memuluskan bisnis baris ini. Sebuah pesan teks panjang menyusul masuk di bawah file PDF itu. Sang informan misterius kembali menjelaskan kepingan puzzle yang hilang. Mbak Ratna, Ayunda Pratiwi itu putri tunggal Pak Haryo, pewaris tunggal Kusumo Group. Suami Mbak mendekatinya bukan cuma karena cantik, tapi karena ambisi. Dimas ingin mengambil alih perusahaan lewat jalur pernikahan. Dan satu hal lagi, Mbak tahu kenapa bekal masakan Mbak selalu dibuang? Bukan karena rasanya, tapi karena Ayunda punya alergi parah terhadap bau bawang dan rempah yang menyengat. Dia jijik dengan bau dapur. Dimas membuang semua masakan Mbak, lalu mandi parfum di kantor, supaya dia bisa satu mobil dengan Ayunda tanpa tercium bau istri kampungan yang masak di rumah. Penyebabnya bukan lidah, tapi hidung. Cumi asin, ayam lengkuas, sambal terasi, semua, bau cinta, Ratna adalah polusi bagi hidung Tuan Putri Ayunda. Dan Dimas, suami yang katanya mencintai kesederhanaan Ratna, rela membuang jerih payah istrinya ke tong sampah demi menjaga citra wangi di depan calon mertua kaya rayanya. Ratna menoleh ke samping. Dimas masih tertidur pulas dengan mulut sedikit terbuka. Wajah yang dulu terlihat polos dan pekerja keras itu, kini di mata Ratna tampak seperti topeng iblis yang mengerikan. Laki-laki ini bukan hanya berselingkuh. Dia adalah penipu ulung. Dia mencuri uang tabungan masa depan mereka, yang 50 juta itu, kemungkinan besar untuk disetorkan sebagai modal awal di perusahaan baru itu agar terlihat bona fide di mata Pak Haryo. Dia menggunakan uang istri sahnya untuk membangun kerajaan bisnis bersama selingkuhannya. Ratna perlahan bangkit dari tempat tidur. Rasa sedih yang mendalam tadi sore kini telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dendam yang dingin dan kalkulatif. Air matanya sudah kering total. Ia berjalan keluar kamar tanpa suara, langkahnya mantap menuju ruang kerja mini di sudut ruang tamu. Ratna teringat sesuatu. Jika Dimas berani memalsukan status perkawinan di akta perusahaan, dan berencana menjual perhiasannya untuk biaya lahiran, apalagi yang dipertaruhkan laki-laki itu, Ratna membuka laci lemari besi tempat mereka menyimpan dokumen aset berharga. Jantungnya berdegup kencang saat meraba tumpukan map plastik di sana. Map biru berisi buku nikah, ada. Map kuning berisi ijazah, ada. Map merah berisi sertifikat rumah. Tangan Ratna meraba bagian dalam map merah itu. Tipis. Ia menarik map itu keluar dan membukanya dengan panik di bawah cahaya lampu ruang tengah yang remang. Kosong. Sertifikat hak milik, SHM, rumah ini, rumah yang dibeli dengan uang muka dari warisan orang tua Ratna dan dicicil bersama, tidak ada di tempatnya. Hanya ada selembar fotokopi sertifikat yang diselipkan asal-asalan agar terlihat tebal. Lutut Ratna lemas. Ia ambruk ke sofa. Rumah ini, satu-satunya tempat berteduh yang ia miliki. Satu-satunya peninggalan kenangan orang tuanya yang ia pertahankan mati-matian. Ternyata sudah disekolahkan oleh Dimas. Ratna teringat 2 minggu lalu Dimas pernah minta tanda tangan Ratna di atas kertas bermeterai dengan alasan perpanjangan asuransi kebakaran rumah. Ratna yang percaya buta, langsung tanda tangan tanpa membaca detailnya karena sedang sibuk memasak soto ayam, soto yang mungkin juga berakhir di tong sampah. Bodoh. Ratna merutuki dirinya sendiri. Kamu bodoh, Ratna. Ia telah kehilangan tabungan. Ia telah kehilangan harga diri lewat bekal yang dibuang. Dan sekarang, ia diambang kehilangan atap tempatnya bernaung. Dimas benar-benar ingin menendangnya ke jalanan sebagai janda miskin, sementara dia hidup mewah sebagai CEO dan menantu konglomerat. Ratna menatap kegelapan di luar jendela dengan tatapan nyalang. Rasa sakit di dadanya lenyap, digantikan oleh kobaran api amarah yang tenang namun mematikan. Baik, Mas, bisik Ratna lirih, suaranya terdengar menakutkan di keheningan malam. Kamu mau bermain peran sebagai bujangan kaya? Ibu akan bantu kamu bermain sampai babak terakhir. Tapi jangan harap kamu keluar sebagai pemenang. Ratna mengambil ponselnya, lalu mengetik balasan singkat kepada nomor misterius itu. Terima kasih infonya. Saya butuh bantuan kamu 1 kali lagi. Bisa carikan info kapan acara besar Kusumo Group selanjutnya diadakan? 2 menit kemudian, balasan masuk. Minggu depan. Gala dinner ulang tahun perusahaan sekaligus pengumuman pertunangan Ayunda Pratiwi. Semua direksi dan keluarga besar akan hadir. Sudut bibir Ratna terangkat membentuk senyuman miring. Sebuah rencana gila mulai tersusun di kepalanya.
Waktu seminggu sudah lebih dari cukup untuk menyiapkan bekal terakhir yang tidak akan pernah bisa Dimas buang. Saatnya Ratna berhenti menangis di dapur. Saatnya sang istri keluar dari kandang. Namun, sebelum itu, ia harus memastikan satu hal. Pagi ini, ia akan memasak lagi. Tapi bukan untuk memberi makan Dimas, melainkan untuk memulai perang saraf. Matahari pagi belum sepenuhnya muncul, tetapi dapur Ratna sudah berasap tebal. Kali ini, bukan aroma sedap menggugah selera yang menguar, melainkan bau menyengat yang menusuk hidung. Ratna sedang membakar terasi kualitas super di atas api kompor langsung, membiarkan asap putih berbau tajam itu memenuhi setiap sudut ventilasi rumah, menempel di gorden, sofa, hingga menyusup ke celah pintu kamar tidur. Ini adalah serangan fajar. Uhuk, uhuk. Terdengar suara batu keras dari arah kamar. Pintu terbuka kasar. Dimas muncul dengan wajah merah padam dan mata berair, hidungnya ditutup dengan kerah baju tidur. Astaga, Bu, masak apa sih? Baunya busuk banget sampai ke kamar. Mas mau muntah rasanya? Bentak Dimas. Ratna berbalik perlahan. Wajahnya tenang, senyumnya manis, terlalu manis hingga terlihat ganjil. Loh, Mas sudah bangun? Ini Ibu lagi bikin sambal terasi bakar dan ikan asin jambal roti. Kemarin kan Mas bilang kangen masakan kampung yang medok. Ibu turuti hari ini. Tapi nggak begini juga baunya. Mas ada meeting penting pagi ini, Bu. Kalau baju Mas bau terasi, gimana? Dimas panik. Ia mengibaskan tangannya di udara, berusaha mengusir asap yang justru makin membandel. Ratna mematikan kompor. Ia berjalan mendekat, lalu dengan gerakan lembut merapikan kerah baju Dimas yang berantakan, membiarkan tangannya yang berbau bawang dan terasi menempel di kain katun itu. Justru itu, Mas. Karena meeting penting, perut harus diisi yang mantap. Ayo sarapan dulu. Ibu sudah siapkan di meja. Nggak usah dibawa bekal, dimakan di sini saja biar puas. Enggak. Mas nggak nafsu. Tolak Dimas kasar, menepis tangan Ratna. Ratna menatap matanya dalam-dalam. Tatapan yang biasanya patuh itu kini berubah dingin, membuat nyali Dimas sedikit menciut tanpa ia sadari. Mas. Suara Ratna rendah namun menekan. Ibu sudah bangun jam 3 pagi buat masak ini. Hargai sedikit. Mas nggak mau kan ibu ngadu ke ibu mertua, kalau Mas mulai susah makan masakan istri? Ancaman halus. Ibunya Dimas di kampung sangat menyayangi Ratna dan punya riwayat hipertensi. Dimas paling takut kalau ibunya sakit karena ulahnya. Dengan menggerutu panjang, Dimas akhirnya duduk. Ia memakan nasi dengan ikan asin dan sambal terasi itu dengan cepat, tanpa menikmatinya, hanya agar Ratna diam. Ia tidak sadar, setiap suapan itu adalah bom waktu. Aroma terasi dan jambal roti adalah jenis bau yang menempel kuat di napas dan pori-pori kulit, yang tidak akan hilang hanya dengan sikat gigi atau permen mint. Ratna memperhatikan suaminya makan dengan kepuasan yang aneh. Makanlah, Mas. Biar Tuan Putri Ayunda MU itu mencium bau asli dari rumah tanggamu yang kamu anggap sampah. Selesai makan, Dimas langsung lari ke kamar mandi. Ia mandi 2 kali lebih lama, menyemprotkan parfum setengah botol. Tapi Ratna tahu, bagi hidung sensitif orang kaya yang terbiasa dengan aromaterapi lavender, bau terasi yang keluar dari keringat Dimas nanti siang akan tetap tercium sebagai bau kemiskinan. Begitu mobil Dimas melaju pergi dengan tergesa-gesa, Ratna tidak kembali menangis. Ia langsung bergerak cepat. Waktu adalah uang, dan Ratna butuh uang untuk berperang. Ia masuk ke kamar, membuka lemari rias, dan mengeluarkan kotak perhiasannya. Ada kalung emas pemberian ibunya, gelang yang ia beli dari bonus THR tahun lalu, dan cincin kawin bertahta berlian kecil. Totalnya mungkin sekitar 30 juta rupiah. Teringat percakapan telepon Dimas semalam yang berniat menjual perhiasan ini demi biaya lahiran Ayunda, Ratna tidak akan membiarkan itu terjadi. Pukul 10 pagi, Ratna sudah berdiri di depan toko emas langganannya di Pasar Baru. Dijual semua, Bu Ratna? Tanya pemilik toko, Koh Aliong, dengan kening berkerut. Sayang lo, ini model lama, emas tua, kadarnya bagus. Iya, Koh. Semuanya. Saya butuh uang tunai sekarang, jawab Ratna tegas. Ia melepas cincin kawin dari jari manisnya, cincin yang sudah 5 tahun melingkar di sana, dan meletakkannya di atas nampan bludru tanpa ragu sedikitpun. Saat cincin itu terlepas, Ratna merasa aneh. Bukan sedih, tapi bebas. Bebas dari ikatan janji suci yang ternyata hanya dipegang sepihak. Keluar dari toko emas, tas Ratna kini berisi tumpukan uang tunai 35 juta rupiah. Ia tidak menyetorkannya ke bank, karena takut Dimas bisa melacak mutasi rekening,
melainkan menyimpannya di saku rahasia di dalam tasnya. Langkah selanjutnya, data recovery. Ratna pulang ke rumah dan menuju ruang kerja Dimas. Ia tahu Dimas selalu membawa laptop kantornya, tapi ada satu tablet pad lama yang sering tergeletak di laci meja, yang biasanya dipakai Dimas untuk main game atau nonton film. Ratna menghidupkan tablet itu. Terkunci sandi. Ratna mencoba tanggal lahir Dimas. Gagal. Tanggal pernikahan mereka. Gagal. Tanggal lahir Ratna. Gagal. Ratna terdiam sejenak. Ia mengingat paket baju bayi kemarin. Ayunda's baby. Ia tidak tahu tanggal lahir Ayunda, tapi ia ingat satu hal. Kapan Dimas mulai sering lembur dan pulang malam dengan alasan proyek besar? Sekitar 6 bulan lalu. Tanggal 14 Februari. Hari Valentine. Ratna mengetik 1402. Klik. Layar terbuka. Dada Ratna berdesir. Sandi tablet suaminya adalah tanggal jadian mereka, Dimas dan Ayunda. Betapa romantisnya, dan betapa menjijikannya. Jari Ratna dengan lincah menari di atas layar. Ia membuka aplikasi, chat, yang tersinkronisasi di sana. Matanya memindai percakapan-percakapan vulgar dan penuh rencana jahat itu. Ia tidak membacanya untuk menyiksa diri lagi, tapi untuk mencari informasi strategis. Ia menemukan sebuah grup chat bernama Prep Wedding Death A. Ratna membukanya. Di sana, terlampir sebuah rundown acara untuk minggu depan. Acara, Gala Dinner 50 tahun Kusumo Group Secret Engagement Announcement. Lokasi, Grand Ballroom Hotel Mulia, Senayan. Dress code, gold black tie. Undangan, VVIP, menggunakan QR Code. Ratna menahan napas. Ini dia panggungnya. Dimas akan melamar Ayunda di depan ratusan kolega bisnis dan keluarga besar, meresmikan penipuan statusnya sebagai jejaka. Ratna menggeser layar ke bawah. Ada satu file gambar. Itu adalah QR Code undangan VVIP atas nama Bapak Dimas Anggarao Pasangan. Pasangan. Di sistem keamanan hotel, undangan itu berlaku untuk 2 orang. Tentu saja Dimas berencana datang sendiri atau masuk lewat pintu belakang panitia, tapi secara sistem, satu kode QR itu sah untuk membawa 1 orang pendamping. Ratna tersenyum miring. Ia segera mengirimkan gambar QR Code itu ke email pribadinya yang baru ia buat tadi pagi di warnet, lalu menghapus jejak pengirimannya di tablet. Mas mau pesta? Gumam Ratna sambil mematikan tablet itu. Tenang, ibu akan datang. Ibu akan pastikan pestanya sangat meriah sampai tidak akan ada yang bisa melupakannya seumur hidup. Namun, saat Ratna hendak keluar dari ruang kerja, matanya menangkap sebuah map kuning tersembunyi di sela-sela buku tebal di rak paling atas. Posisinya mencurigakan. Ratna memanjat kursi, mengambil map itu. Di dalamnya, bukan sertifikat rumah yang hilang, tapi sesuatu yang lebih mengejutkan. Surat perjanjian hutang piutang dengan BPR, Bank Perkreditan Rakyat, Pinggiran. Jaminan, sertifikat hak milik, SHM, rumah blok C4, rumah mereka. Nilai pinjaman, 200 juta rupiah. Tujuan penggunaan, setoran modal awal PT Karya Muda Abadi. Jatuh tempo, bulan depan. Ratna gemetar menahan amarah. Rumahnya digadaikan 200 juta hanya untuk modal gaya-gayaan Dimas menjadi direktur? Dan jika bulan depan Dimas tidak bayar, yang mana pasti sulit karena gaya hidup Ayunda boros, rumah ini akan disita. Ratna akan diusir. Ratna memotret dokumen itu sebagai bukti. Ia mengembalikan map itu ke tempat semula. Sore harinya, saat Dimas pulang, wajahnya ditekuk 12. Bau badannya aneh. Campuran antara parfum mahal dan aroma samar terasi yang apek terkena keringat. Kenapa? Mas? Kok mukanya cemberut? Tanya Ratna polos, menyambut di pintu. Dimas melempar tasnya ke sofa. Sialan. Tadi pas meeting sama Pak Haryo dan Ayunda, Ayunda mual-mual terus. Katanya ada bau busuk kayak sampah pasar. Padahal Mas sudah mandi parfum. Gara-gara sambal terasi ibu tadi pagi nih. Ratna memasang wajah terkejut yang dibuat-buat. Loh? Kok nyalahin ibu? Kan Mas yang makannya lahap tadi. Lagian, kok Mas dekat-dekat banget sama Bu Ayunda sampai dia bisa cium bau badan Mas? Dimas terdiam, sadar ia hampir keceplosan. Ia mendengus kesal. Ya namanya meeting kan duduk sebelahan, Bu. Ah, sudahlah. Mas mau mandi air panas. Gosok sampai kulit ngelupas juga nggak apa-apa, yang penting bau sialan ini hilang. Dimas menghentak-hentakkan kaki menuju kamar mandi. Ratna menatap punggung suaminya dengan tatapan tajam setajam pisau daging. Silakan gosok badanmu sepuasnya, Mas. Tapi bau bangkai yang kamu simpan,
tidak akan pernah bisa hilang. Ratna mengambil ponselnya. Ia membuka aplikasi belanja daring. Ia mengetikkan kata kunci, gaun pesta mewah warna emas. Ia menekan tombol, beli. Total harga 5 juta rupiah. Ia membayarnya tunai lewat minimarket nanti. Perang sudah dimulai. Dan Ratna baru saja membeli seragam tempurnya. 3 hari menuju malam petaka itu, rumah terasa begitu tenang. Ketenangan yang ganjil, seperti laut yang surut jauh sebelum tsunami menerjang. Ratna memainkan perannya dengan sempurna. Ia tidak lagi menyajikan sambal terasi atau makanan berbau tajam. Ia kembali memasak menu netral, sop ayam, tumis buncis, agar Dimas tidak curiga. Ia menjadi istri yang penurut, tidak banyak bertanya, dan melayani semua kebutuhan suaminya dalam diam. Di balik kedok istri penurut itu, Ratna bekerja cepat dan senyap. Setiap kali Dimas mandi atau tidur, Ratna menyalin semua bukti digital ke dalam sebuah flash disk kecil berwarna merah. Tangkapan layar percakapan, chat, mesum, foto-foto struk transfer, video pembuangan bekal di tong sampah, salinan akta perusahaan palsu, hingga foto surat gadai rumah. Semua tersusun rapi dalam satu folder yang ia beri nama ironis, kado pernikahan Mas Dimas. H1 sebelum acara gala dinner, Ratna melancarkan langkah taktisnya. Malam itu, saat sedang melipat baju kerja Dimas, Ratna berdeham pelan. "Mas, Ibu boleh minta izin?" Dimas yang sedang asyik membalas pesan di gawai sambil senyum-senyum sendiri, menoleh acuh tak acuh. "Izin apa? Mau belanja lagi? Duit Mas lagi nipis, Bu." Ratna menggeleng pelan. "Bukan. Ibu di kampung tadi telepon, katanya badannya sakit-sakit, kangen sama Ratna. Mumpung Mas besok ada lembur sampai malam, katanya kan Mas nggak pulang, boleh nggak Ratna menginap di rumah Ibu di Sukabumi? 3 hari saja." Mata Dimas berbinar seketika. Binar kelegaan yang begitu terang, hingga menyakitkan hati Ratna. Izin ini adalah tiket emas bagi Dimas. Artinya, ia tidak perlu repot-repot bersandiwara, atau mencari alasan kenapa ia tidak pulang besok malam setelah acara pertunangan. Rumah kosong, istri pergi jauh. Sempurna. "Ya ampun, Bu. Tentu saja boleh dong," ujar Dimas dengan nada yang mendadak lembut. Ia bahkan meletakkan gawainya dan memegang tangan Ratna. "Mas kan suami pengertian. Kalau Ibu sakit, ya harus dijenguk. Kasihan orang tua. Kamu berangkat besok pagi?" "Iya, Mas. Naik kereta pagi." "Bagus. Nanti Mas antar sampai stasiun," tawar Dimas penuh semangat. "Nggak usah, Mas kan sibuk." Ratna naik ojek daring saja ke stasiunnya. "Oke kalau begitu. Nih, buat pegangan jajan di kampung." Dimas mengeluarkan dompet, mengambil 2 lembar uang 100 ribuan berwarna merah. 200 ribu cukup ya? Hemat-hemat, jangan boros." Ratna menerima 2 lembar uang itu dengan tangan gemetar. 200 ribu untuk ongkos dan biaya hidup 3 hari? Sementara kemarin Dimas mentransfer 10 juta untuk gaun Ayunda? "Cukup, Mas. Terima kasih," jawab Ratna datar. Keesokan harinya, hari pembalasan itu tiba. Pukul 7 pagi, Ratna sudah rapi dengan tas pakaian besar. Ia mencium tangan suaminya di teras, sebuah ciuman perpisahan untuk sosok suami yang dulu ia kenal, yang kini telah mati. "Hati-hati ya, Bu. Salam buat Ibu di kampung," ujar Dimas sambil melambaikan tangan, lalu masuk ke mobilnya dan melaju pergi dengan wajah ceria. Begitu mobil Dimas menghilang di tikungan, ekspresi Ratna berubah total. Bahunya tegak, tatapannya tajam. Ia memesan taksi daring. Namun tujuannya bukan stasiun Gambir atau terminal bus. "Ke Hotel Mulia Senayan, Pak," ujar Ratna dingin. "Tapi mampir dulu ke salon di daerah Tebet." Siang harinya, Ratna duduk di kursi salon langganan para sosialita. Ia tidak lagi memikirkan uang. Uang 35 juta hasil gadai emas ada di tasnya. Ia meminta paket perawatan lengkap, cerambat, lulur, make-up, dan penataan rambut. "Ibu mau ke acara apa? Tumben minta didandani bold begini?" tanya kapster salon saat memoleskan lipstik merah marun ke bibir Ratna. Ratna menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah lelah dan kantung mata, akibat menangis berhari-hari telah tertutup sempurna oleh riasan flawless. Rambutnya yang biasanya hanya digulung karet gelang, kini ditata updo elegan yang memperlihatkan leher jenjangnya. "Acara pemakaman, Mbak?" jawab Ratna pelan. "Hah? Pemakaman kok pakai baju emas dan lipstik merah?" Kapster itu bingung. "Pemakaman masa lalu saya," Ratna tersenyum misterius. Pukul 6 sore. Langit Jakarta mulai gelap, dihiasi lampu-lampu gedung pencakar langit.
Di sebuah kamar hotel sederhana yang ia sewa tak jauh dari lokasi acara, Ratna mengenakan gaun perangnya. Gaun satin berwarna emas tua yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Gaun itu sederhana namun berkelas, memancarkan aura kemewahan yang tidak norak. Ia mengenakan heels hitam setinggi 7 cm. Terakhir, ia mengambil clutch pesta berwarna hitam. Di dalamnya, tersimpan gawai, uang tunai, dan tentu saja, flash disk merah berisi kehancuran Dimas. Ratna berdiri di depan cermin besar kamar hotel. Sosok wanita, kumel, bau bawang itu sudah tidak ada. Yang ada di cermin adalah seorang wanita berkelas, cantik, namun memiliki sorot mata sedingin es. "Selamat malam, Nyonya Direktur," bisik Ratna pada bayangannya sendiri. Ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi dari Dimas masuk. "Bu, sudah sampai kampung? Mas lembur parah nih di kantor. Mungkin tidur di kantor. Jangan cari Mas dulu ya, sinyal di sini jelek." Ratna tidak membalas. Ia mematikan ponselnya, lalu memasukkannya ke dalam tas. Ia melangkah keluar kamar hotel. Langkah kakinya beradu dengan lantai marmer koridor, menciptakan irama ketukan yang tegas. Ta, ta, ta. 15 menit kemudian, taksi yang ditumpangi Ratna berhenti di lobi utama hotel mulia yang megah. Karpet merah tergelar. Mobil-mobil mewah berjejer menurunkan tamu-tamu berjas dan bergaun gemerlap. Ratna turun dari taksi. Angin malam menerpa wajahnya. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ia berjalan menuju meja registrasi. Petugas keamanan dan penerima tamu yang berseragam rapi menyambutnya. "Selamat malam, Ibu. Boleh lihat undangannya?" sapa penerima tamu ramah. Ratna tersenyum anggun. Ia membuka clutch, mengeluarkan gawainya yang sudah ia nyalakan kembali, dan menunjukkan gambar QR code yang ia curi dari tablet Dimas. Petugas itu memindai kode tersebut. Bip. Layar monitor petugas menyala hijau. "Selamat datang, tamu VVIP Bapak Dimas Anggara dan pasangan. Silakan masuk, Ibu. Mari saya antar ke meja utama keluarga." Ratna menahan senyum sinisnya. Meja utama keluarga. Tempat terbaik untuk menyaksikan pertunjukan. "Terima kasih," jawab Ratna lembut. Ia melangkah masuk ke dalam ballroom raksasa yang diterangi ribuan kristal chandelier. Di ujung sana, di atas panggung megah, foto prewedding Dimas dan Ayunda terpampang besar di layar LED. Dan di tengah kerumunan, Ratna melihat punggung suaminya. Dimas sedang tertawa lepas sambil memegang gelas minuman, dikelilingi oleh para pejabat perusahaan, tampak begitu bangga dan bahagia. Ratna menarik napas panjang. Ia berjalan membelah kerumunan, langkahnya pasti, matanya terkunci pada satu target. "Nikmati tawamu 5 menit lagi, Mas. Karena setelah ini, kamu akan lupa caranya tersenyum." Lampu chandelier kristal berpendar megah di langit-langit ballroom, memantulkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan yang dipadati manusia-manusia berbalut busana mahal. Denting gelas sampanye beradu dengan tawa renyah para tamu undangan. Di atas panggung, Dimas berdiri gagah dengan setelan jas hitam tuxedo rancangan desainer, menggenggam tangan Ayunda yang tampak seperti boneka porselen dalam balutan gaun putih gading. Ratna berdiri di tepi kerumunan, di area yang sedikit gelap dekat meja multimedia. Jantungnya berdetak stabil, dingin, dan mematikan. Tidak ada lagi gemetar. Ia baru saja menyerahkan flash disk merah itu kepada operator teknis yang lugu dengan senyum manis dan kalimat sakti. "Mas, saya asisten pribadi Pak Dimas. Ini video kejutan, perjalanan cinta, yang diminta Bapak untuk diputar tepat setelah pidato Pak Haryo. Jangan sampai telat ya, atau Bapak marah." Operator itu mengangguk patuh tanpa curiga sedikitpun. Di panggung, seorang pria parubaya dengan wibawa yang mengintimidasi, Haryo Kusumo, sedang memegang mikrofon. Suaranya menggema ke seluruh ruangan. "Malam ini bukan hanya tentang ulang tahun perusahaan," ujar Haryo lantang. "Tapi juga tentang menyambut anggota keluarga baru. Saya sangat selektif memilih pendamping untuk putri tunggal saya, Ayunda. Saya butuh laki-laki yang jujur, berintegritas, dan tulus. Dan saya melihat itu semua ada pada Dimas Anggara." Tepuk tangan membahana. Dimas tersenyum lebar, menunduk hormat dengan penuh kepalsuan. Dadanya membusung bangga. Ia merasa dunia sudah ada di genggamannya. "Untuk itu," lanjut Haryo, "mari kita saksikan video perjalanan cinta mereka sebelum acara tukar cincin dimulai." Ini saatnya. Ratna melangkah maju, membelah kerumunan menuju area VVIP. Gaun emasnya menyapu lantai marmer, kepalanya tegak. Beberapa tamu menoleh, terpesona sekaligus bertanya-tanya siapa wanita anggun yang asing ini.
Layar LED raksasa di belakang panggung berkedip. Musik romantis yang mengalun tiba-tiba berhenti mendadak, digantikan oleh suara kresek-kresek statis yang tajam. Semua mata tertuju ke layar. Bukan foto romantis yang muncul, melainkan video amatir yang goyang, menampilkan suasana pantry kantor yang sempit. Wajah Dimas muncul di layar raksasa itu, tajam dan jelas high definition. Ia sedang memegang kotak bekal biru tua milik Ratna. Suara Dimas terdengar menggelegar lewat sound system ribuan watt, memenuhi setiap sudut ruangan hingga ke telinga para pelayan di pintu belakang. Mending buang aja, bau kampung. Bini gue masaknya sampah mulu. Lo tahu kan, gue nikahin si Ayunda cuma butuh status pewarisnya doang. Begitu perusahaan jatuh ke tangan gue, dan gue udah jadi direktur utama sah, gue bakal singkirkan bapaknya yang tua bangka dan sok kuasa itu pelan-pelan. Hening. Kesunyian yang begitu pekat dan mengerikan seketika menyergap ballroom itu. Tidak ada yang berani bernapas. Tawa Dimas di dalam video yang sedang menuang isi bekal ke tong sampah terus berlanjut, menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Di panggung, wajah Dimas pucat pasi seputih kertas. Matanya melotot nyaris keluar, menatap layar di belakangnya seolah melihat hantu. Lututnya gemetar hebat. Ayunda melepaskan genggaman tangannya dari Dimas seperti tersengat listrik. Ia menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca menatap horor ke arah layar. Belum selesai kejutan itu, layar berganti menampilkan slide dokumen PDF, akta pendirian perusahaan. Bagian status, jejaka, dilingkari merah besar, bersanding dengan foto buku nikah asli Dimas dan Ratna yang bertanggal 5 tahun lalu. Di bawahnya, muncul foto surat gadai rumah dengan tulisan besar, modal gaya elit, hasil gadai rumah istri sulit. Matikan. Matikan layarnya. Siapa yang putar itu? Dimas berteriak histeris di atas panggung, suaranya pecah. Panik bukan main. Ia berlari ke arah operator, tapi kakinya tersandung kabel speaker dan ia jatuh tersungkur memalukan di hadapan ratusan tamu. Dimas. Suara Haryo Kusumo meledak seperti petir. Pria tua itu berbalik, wajahnya merah pada menahan murka yang tak terlukiskan. Apa maksud semua ini? Dimas merangkak bangun, mencoba menggapai kaki calon mertuanya. Pak Haryo, ini fitnah. Ini video editan. Ini pasti ulah saingan bisnis Bapak. Saya dijebak. Dijebak? Satu kata itu meluncur tenang dari bibir Ratna. Ia kini berdiri tepat di bawah panggung, menatap lurus ke arah suaminya yang menyedihkan. Cahaya lampu sorot seolah membingkai sosoknya yang keemasan. Dimas menoleh. Saat melihat Ratna, matanya membelalak lebar. Ia mundur selangkah, menggeleng-gelengkan kepala tak percaya. Ibu? Siapa dia? Pekik Ayunda, menunjuk Ratna dengan jari gemetar. Ratna tersenyum tipis. Ia tidak perlu mikrofon. Keheningan ruangan membuat suaranya terdengar jelas. Perkenalkan, Nona Ayunda. Saya Ratna, ujar Ratna dengan intonasi terjaga. Saya adalah wanita, kampungan, yang bekal makanannya dibuang suami Anda setiap hari ke tong sampah. Saya adalah pemilik rumah yang sertifikatnya dia curi untuk membiayai gaya hidup mewah Anda. Dan saya adalah istri sah Dimas Anggara yang dia akui sebagai jejaka di depan ayah Anda. Suara riuh rendah mulai terdengar dari para tamu. Bisik-bisik, cibiran, dan kamera ponsel yang mulai merekam kejadian itu. Kilatan lampu blitz bertubi-tubi menghajar wajah Dimas. Ibu kamu. Dimas tergagap, keringat dingin membanjiri wajahnya. Kamu bilang kamu di kampung? Aku memang orang kampung, Mas, potong Ratna tajam. Tapi orang kampung ini tahu cara membersihkan sampah. Dan malam ini, aku sedang membuang sampah busuk dari hidupku. Haryo Kusumo turun tangan. Ia menatap Dimas dengan tatapan jijik, seolah melihat kotoran hewan. Kamu mau singkirkan saya? Kamu mau ambil alih perusahaan saya? Tidak, Pak. Itu cuma bercandaan sama teman kantor. Sumpah, Pak. Dimas memelas, air mata buayanya mulai keluar. Plah. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Dimas. Bukan dari Pak Haryo, tapi dari Ayunda. Wanita itu menangis histeris, maskaranya luntur. Kamu bilang istrimu sudah meninggal. Kamu bilang kamu duda. Pembohong. Penipu. Ayunda melempar cincin pertunangannya ke wajah Dimas, lalu berlari turun panggung sambil menangis meraung-raung. Kehancuran Dimas sudah total. Reputasinya hancur. Rencana bisnisnya musnah. Dan kini, ia berdiri sendirian di panggung megah itu sebagai tersangka penipuan publik. Dimas menatap sekeliling dengan liar. Tatapannya jatuh kembali pada Ratna.
Tiba-tiba, wajah memelasnya berubah menjadi beringas. Ia merasa disudutkan. Ia loncat turun dari panggung dan menerjang ke arah Ratna. "Dasar wanita ular. Kamu hancurkan hidupku," teriak Dimas. Tangannya terangkat hendak memukul Ratna di depan umum. Ratna tidak bergeming. Ia tidak mundur 1 senti pun. Ia menatap mata suaminya dengan tatapan menantang. Pukul aku dan biarkan seluruh dunia melihat siapa kamu sebenarnya." Namun, sebelum tangan Dimas mendarat, 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar menahan lengannya dan membantingnya ke lantai marmer dengan keras. "Lepasin. Dia istri saya. Saya mau kasih pelajaran." Dimas meronta-ronta seperti orang gila. Haryo Kusumo memberi isyarat tangan dingin kepada kepala keamanan. "Bawa dia ke pos keamanan. Panggil polisi. Saya tuntut dia atas pasal penipuan, penggelapan dana perusahaan, dan pemalsuan dokumen negara." Dimas diseret keluar ruangan seperti karung beras. Ia terus berteriak memaki Ratna, memaki Pak Haryo, memaki nasibnya. Sepatunya terlepas 1, tertinggal di karpet merah. Ratna berdiri diam di tengah kerumunan yang menatapnya dengan campuran rasa kagum dan ngeri. Ia melihat sepatu Dimas yang tertinggal itu. Sepatu kulit mahal yang dibeli dengan uang tabungan Ratna. Ia melangkah mendekat, lalu dengan ujung heelsnya, ia menendang sepatu itu menjauh. Selesai. Ratna berbalik badan, hendak melangkah keluar dari ballroom neraka itu. Namun, langkahnya terhenti. Perutnya tiba-tiba terasa kram hebat. Pandangannya berkunang-kunang. Rasa mual yang ia tahan sejak di salon tadi mendadak naik ke kerongkongan. Ratna limbung. Tubuhnya oleng. "Ibu, awas." Seseorang menangkap tubuhnya sebelum menghantam lantai. Gelap mulai merayap di ujung matanya. Hal terakhir yang ia ingat sebelum kesadarannya hilang adalah tangan seseorang yang memegang pergelangan tangannya dan suara panik orang-orang. "Panggil dokter. Dia pingsan." Bau antiseptik yang tajam menyengat indera penciuman Ratna, memaksanya membuka mata yang terasa berat. Langit-langit ruangan berwarna putih bersih. Bukan langit-langit ballroom hotel yang megah, melainkan ruang rawat rumah sakit. "Ibu sudah sadar." Seorang dokter wanita paruh baya tersenyum ramah di samping ranjangnya. Ratna mencoba bangun, namun kepalanya masih sedikit pening. Saya pingsan, Dok?" tanya Ratna lemah. Ingatannya perlahan kembali menyusun kepingan kejadian malam itu. Wajah hancur Dimas, teriakan Ayunda, dan sorot lampu kamera yang menyilaukan. Dokter itu mengangguk. "Ibu mengalami stres berat dan dehidrasi. Tapi, ada kabar lain yang mungkin menjadi alasan utama kondisi fisik ibu menurun drastis malam ini." Dokter itu menarik napas sejenak, lalu tersenyum lebih lebar. "Selamat ya, Bu. Usia kandungannya sudah masuk 6 minggu. Janinnya kuat, meskipun ibunya banyak pikiran." Dunia Ratna berhenti berputar untuk kedua kalinya malam itu. Hening. Ratna meraba perutnya yang masih rata. 6 minggu? Itu artinya, anak ini hadir tepat sebelum badai rumah tangganya dimulai. Anak yang ia dan Dimas nanti-nantikan selama 5 tahun. Anak yang menjadi alasan Dimas berselingkuh, karena menganggap Ratna mandul. Air mata Ratna menetes. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata ironi yang menertawakan takdir. Tuhan punya selera humor yang luar biasa. Ia memberikan anugerah ini tepat saat Ratna membuang ayahnya. "Anak ini milik ibu," bisik Ratna pada dirinya sendiri, menguatkan hati. "Cuma milik ibu." 3 bulan berlalu dengan cepat seperti angin ribut. Proses hukum berjalan tanpa ampun. Haryo Kusumo, yang merasa nama baik perusahaan dan keluarganya tercoreng arang, tidak memberi celah sedikit pun bagi Dimas. Dengan tim pengacara kelas kakap, Dimas didakwa pasal berlapis, penggelapan dana perusahaan, pemalsuan dokumen negara, dan penipuan. Tidak ada ampun. Dimas divonis 4 tahun penjara. Soal rumah, Haryo Kusumo melakukan satu hal yang jantan untuk menebus rasa bersalah karena putrinya, Ayunda, ikut andil menghancurkan rumah tangga orang. Pak Haryo melunasi hutang gadai sertifikat rumah Ratna di bank plecit itu sepenuhnya. "Anggap ini uang tutup mulut dan permintaan maaf saya," kata Pak Haryo waktu itu melalui asistennya. "Sertifikat rumah ibu aman. Dan soal Ayunda, dia sudah saya kirim ke asrama di luar negeri. Dia tidak akan mengganggu ibu lagi." Ratna menerima itu sebagai haknya. Hak ganti rugi atas air matanya. Kini, Ratna berdiri di depan sebuah ruko sederhana di pinggir jalan raya yang ramai. Spanduk besar terpasang di depannya dengan warna kuning cerah yang mengundang selera. "Dapur bekal Bu Ratna, masakan rumahan yang dirindukan." Hari ini adalah grand opening. Ratna tidak menyangka,
Video viral dirinya di ballroom hotel waktu itu justru membawa berkah terselubung. Netizen yang bersimpati ramai-ramai mencari tahu siapa wanita, korban bekal dibuang, itu. Ketika Ratna mengumumkan ia membuka catering, pesanan membludak. Ratusan orang penasaran ingin mencicipi. Seenak apa sih masakan yang dibuang suami bodoh itu? Bu Ratna, pesanan nasi kotak cumi asin cabai hijau untuk kantor dinas sudah siap. Seru salah satu karyawan Ratna dari dapur belakang. Siap. Jangan lupa tambahkan sambal terasi bakarnya yang banyak ya, Pak Kepala Dinas suka pedas. Balas Ratna lantang. Ia kini terlihat lebih segar, lebih berisi, dan aura keibuannya memancar kuat seiring perutnya yang mulai membuncit. Aroma cumi asin dan terasi bakar menguar memenuhi ruko. Aroma yang dulu dianggap sampah dan bau kampung oleh Dimas, kini menjadi aroma uang yang menghidupi Ratna dan calon bayinya. Orang-orang rela antre, mobil-mobil mewah berjejer parkir hanya untuk membungkus masakan Ratna. Sementara itu, di sebuah sel penjara yang pengap dan lembab di pinggiran Jakarta, Dimas duduk meringkuk di sudut ruangan. Wajahnya tirus, matanya cekung, dan rambutnya dicukur botak asal-asalan. Tidak ada lagi kemeja licin atau parfum wangi. Yang ada hanya kaos oblong lusuh yang sudah bolong di bagian ketiak. Jam makan siang tiba. Seorang sipir melemparkan bungkusan nasi ke lantai sel. Makan. Jangan manja, bentak sipir itu. Dimas merangkak mengambil bungkusan itu dengan tangan gemetar. Perutnya perih melilit. Ia membuka bungkus nasi itu. Isinya nasi pera yang keras, sepotong tahu rebus pucat, dan sayur nangka yang kuahnya bening seperti air cucian beras. Tidak ada rasa. Hamba. Saat Dimas menyuapkan nasi keras itu ke mulutnya, air matanya menetes jatuh ke piring plastik. Ia teringat cumi asin buatan Ratna. Ia teringat ayam goreng lengkuas yang gurih. Ia teringat udang balado pete yang dulu ia buang ke tong sampah demi gengsi. Betapa ia rindu masakan itu. Betapa ia rindu tangan halus yang menyiapkannya. Mata Dimas tertuju pada potongan koran bekas yang menjadi alas bungkus nasi itu. Koran minggu lalu yang sudah lecek dan berminyak. Di pojok kanan bawah koran itu, ada sebuah rubrik kuliner kecil. Sebuah foto wanita cantik yang sedang tersenyum memegang perut hamilnya di depan tumpeng nasi kuning. Judulnya, Dibuang Suami, Wanita Ini Sukses Jadi Ratu Kuliner. Omzet ratusan juta dari bekal cinta. Mata Dimas membelalak menatap foto itu. Ratna. Dan perut itu. Hamil? Suara Dimas tercekat. Ratna hamil? Sendok plastik di tangannya terjatuh. Dadanya sesak bukan main. Rasa penyesalan yang terlambat itu menghantamnya seperti ombak besar, menenggelamkannya dalam keputusasaan yang gelap. Dia tidak hanya kehilangan istri dan karir. Dia kehilangan darah dagingnya sendiri. Anak yang dia impikan, kini tumbuh di rahim wanita yang ia hianati, dibesarkan dengan uang hasil masakan yang dulu ia hina. Dimas meraung. Menjerit memanggil nama Ratna di dalam sel sempit itu, namun suaranya hanya memantul di tembok beton yang dingin. Tidak ada yang peduli. Di kejauhan, di rukonya yang hangat dan penuh aroma bumbu, Ratna tersenyum sambil mengelus perutnya. Kita makan enak hari ini, nak, bisik Ratna, tanpa ada yang membuangnya lagi. Ia mengambil kotak bekal biru tua, kotak yang dulu menjadi saksi bisu pengkhianatan, yang kini ia pajang di meja kasir sebagai pengingat. Ratna menutup kotak itu rapat-rapat, lalu menyimpannya ke dalam laci terkunci. Masa lalu sudah selesai. Bekal untuk masa depan baru saja disajikan. Tamat.